ini dimasukkan ke nama jalan. Caranya nama, klik kanan, build kalkulator, text string ini ya. Ini jalannya kan besar semua. Apabila pakai IED yang benar kan J besar, biar rapi kita pakai build kalkulator ini. Yes, ini dihilangkan dulu pakai Python. Di sini kita kasih tipenya string, terus pilih title, terus string. Oke. Oh, benar. Terbalik. Text string. Ini title. Ya. Nah, kan rapi. Udah. Terus yang nama-nama yang kosong ini diteliti lagi. Misalnya ini ada nama kosong, ini apa? Oh, nggak ada namanya misalnya. Terus ini, oh ini nama-nama gang, nggak perlu lah, cukup mungkin. Terus sedemikian rupa kita lakukan hal yang sama pada as jalan dan saluran, mungkin juga sama caranya seperti tadi. Dan ini sudah ada hasilnya. Kita munculkan saluran, jalan. Ini desainnya. Untuk topologi ini hapus ya, ini sudah ada. Terus untuk bidangnya, bidang itu harus kita join dari datanya Excel dari teman-teman. Misalnya Mas Rosikin, Mas Adipin, dia akan punya Excel itu sesuai noob, kita kawinkan nanti. Yang perlu kita pahami pada saat join item ini adalah kalau yang mau di join noob harus lengkap datanya, baik itu di Excel maupun di itu ya, di CAD-nya ya, di data spasialnya. Kalau mau di join NIP-nya, ya NIP-nya juga harus lengkap di data spasialnya. Ini salah satu. Misal ini tadi kita ambil datanya inhale itu di sini kalau nggak salah, data saat ini kayaknya. Oh bukan, ini poin. TVS. Nah ini datanya yang eksportan dari Excel kita. Terus kita join, ini kuncinya ada di noob. Jadi noobnya sini, misalnya tadi mana teksnya tadi di sini, terus teksnya kita keluarkan noobnya. Kayaknya ada di sini. Nah ini noobnya ada di sini, di
layar nib, bisa kasih nama nib. Oke. Nanti kalau di datanya nubnya ada misalnya di sini totalnya 2145, berarti semua itu harus nyambung dengan nub yang ada di cat tadi. Kalau nggak nyambung berarti ada penulisan nub yang keliru, salah nulis, mungkin spasi, mungkin titik, mungkin koma, seperti itu. Terus kita lakukan join item, misal seperti ini, bidang nub, nah sudah. Di sini karena ada NUB, coba kita kasih nama NUB. Ini harus tipenya teks. Oke, kita sorot, kita pindahkan texting. Ini sudah. Terus baru kita join item ke data Excel. Ini data Excelnya harus tidak boleh pakai titik ataupun spasi. Kalau spasi itu biasanya diganti dengan underscore ya. Nah, ini sudah lengkap, nomor GU nya sudah ada, nomor tegas, caranya seperti ini. Ini sudah nggak terpakai karena sudah masuk di sini spasial. Join tadi dengan nub, kita join, kita pilih nub. Di data ini harus juga dipilih nub. Terus kita oke. Terus baru kita ekspor. Misalnya kita kasih nama b spasial underscore data. Oke. Nah, udah. Terus kita lihat di sini datanya ada 21, yang punya nub itu 2145. Terus di sini hasilnya dua satu, mungkin malah 28. Ini kelebihan. Ada yang lebih, tapi nggak apa-apa, prinsipnya seperti itu. Nanti coba dikoreksi ini mau diapain, mungkin ada yang keliru. Yang penting ini sudah masuk. Caranya seperti itu tadi, cara mengawinkannya pakai penghulu. Ini sudah ada di sini. Nah, ini nah, terus saya pilih sesuai nama nomor PBT. Nah, ini yang ada nomor PBT nya saya kasih nama yang ikut ya,
intinya dia ikut dalam tampilan di muka peta. Kita pilih misalnya di sini kita beri nama Desa Mandah ikut. Terus yang lain saya kasih nama Desa Mandah yang tidak ikut. Oke, di sini sudah. Coba saya sudah mengerjakan hal yang sama, yang hasilnya seperti ini. Nah, ini caranya. Ini kan sudah muncul GU. Nah, GU di situ batas GU-nya harus dikeluarkan. Misalnya ini kan batas GU-nya. Caranya GU dan mengasih nomor GU sama caranya dengan tadi, sambil join seperti bidang. Ini nomor GU-nya yang ikut, yang dikeluarkan tadi seperti ini batasnya udah. Terus kita, agar kita tidak repot, kita buffer min berapa gitu ke dalam, biar semuanya di sini ikut semua datanya. Habis itu kita buffer 20 biar tetangganya ikut, atau ya untuk buffer 20 itu GU. Terus kita panggil ini data driven page. Di sini sudah keluar. Kita ambil GU ini ya udah. Oke, ini gak perlu, kita hilangkan saja. Begini posisinya. Nah, ini tapi ini belum terskala. Apabila ingin skala, harus di sini dikasih skala, di misalnya untuk apa itu default back-nya itu, enable default back-nya itu di GU buffer 20 itu harus dikasih buat skala. Misalnya seperti ini. Tip pemberian skala, kita harus tahu luasnya dari kecil ke besar. Ini harus dikasih skala berapa. Misal ini begini saja, dia masuk di 512. Nah, dilihat 512 awal sudah dipasang 500, dia masih ikut, berarti ini kasih skala 500, dan seterusnya seperti itu. Diring saja, kira-kira nanti kalau ada yang salah kita koreksi. Ini agar bisa muncul skala di sini di legenda, kita ketik data driven page setup begini posisinya, terus kita geser ke extend. Kalau GU dipakai base fit, terus
apabila untuk PBT kita pakai data driven scale. Kita klik, kita buka skalanya. Nah, ini sudah muncul skalanya. Ini sengaja saya kosongin NIB-nya, perwakilannya, karena nanti akan muncul di lanjutannya ini. Bisa seperti ini. Nah, itu ini ya. Di sini harus layer, properties, data frame, no clip. Ini seharusnya di clip begini, tapi kalau sudah pakai page query nggak perlu. Ini kan ada page query, tadi sih sudah enable, nggak perlu, hampir sama fungsinya. Setelah itu seperti ini tampilannya. Nah, itu kita munculin label. Label ini kita klik kanan, terus label expression, karena ini ada dua apa ya, dua nama, dua label di dalam Excel. Kita kasih begini, no, caranya seperti ini. Misalnya no-nya ini dua kali, kasih n, terus kasih rumus VB new line, terus n lagi, terus kita kasih NIB. Udah, kita verifikasi, udah bisa, baru kita oke. Kita pakai 10 saja, real narrow. Terus place propertiesnya jangan pakai stack label ya, mending pakai reduce font size, ya akan mengecil apabila otomatis lah. Pakai straight, ini try horizontal position first. Oke, sudah. Terus juga ini yang desa Manda yang tidak ikut tadi, diikutkan untuk tampilan itunya. Kita kasih keterangan kenapa yang dimunculkan kan hanya apa itu, nib-nya. Coba kita lihat, tengok keterangan isinya apa. Oh, ini ada, ini kena query di sini. Coba kita labelnya kita centang. Ini keterangannya, keterangan ini telah milik. Ini yang enggak ada informasinya, kita kasih tanah milik. Caranya ini misalnya gini, kita klik kanan, kita kasih tanda petik 2 ya, tanah milik. Oke, seperti itu caranya pengisiannya. Kita balik lagi ke query. Label gitu. Oke, udah. Terus untuk isian ini nanti masuk ke tahapan
masuk ke aplikasi ArcGIS Pro. Nah, di sini pembuatan GU kalau satu-satu itu tidak perlu menggunakan ArcGIS Pro, sedangkan kalau banyak begini kita daripada repot tulis di Excel di sini kita menggunakan ArcGIS Pro lebih efisien. Dan ArcGIS Pro itu bisa di-download gratis di websitenya Esri, dan mudah sekali, harus daftar dulu tapi. Nah, ini langsung saja, ini sudah selesai. Terus habis itu kita save dulu, kita masuk session berikutnya, itu masuk ke ArcGIS Pro ya. Kita tutup. ArcGIS Pro mana? Ayo kita panggil ini. Ngopi dulu bro. Oh, nggak connect. Oh, ini belum dihidupkan wifi nya, harus online ini ya, repotnya ArcGIS Pro itu. Ini masuk ke map, misalnya kita beri nama latihan PPT Manda. Oke. Prinsipnya sama dengan yang offline ArcGIS-nya, harus selalu kita define apa yang kita setting layarnya dengan koordinatnya yang sesuai lokasinya, zonasinya. Kita off cam, properties, sini ada koordinat, kita import koordinat sistemnya pada panti 1. Oke. Udah, kita import mapnya. Tadi letaknya ada di F tutorial ini kayaknya, bukan ya, ini. Nah ini, oke. Kita tunggu. Sip. Kita kasih nomor dulu di sini, nomor berapa. Biasanya kan ini di dalam sini buka peta nomornya banyak sekali toh, karena ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini hanya perwakilan saja dari 9 itu. Caranya ketik di insert, ketik di sini ada dynamic text, kita pilih value. Nah ini value attribute. Oke, kita taruh sini, tik. Terus ini jangan pakai query, pakai map series, atau kalau di
offline biasanya pakai MacBook gitu ya, driven pack gitu. Terus ini tadi Desa Mandah yang ikut, ya kan? Kita kasih nomor PPT, mana nomor PPT ini, nggak usah pakai desimal. Ini kenapa dia, karena formatnya tabelnya dia berubah numbers. Oke, klik di sini. Nah, Wardah bakal di 2020 mau enggak? Enggak mau, berarti di tabelnya harus dikasih tahun 2020 di tabelnya ya. Kita isi, itu saya buat kayaknya. Nggak apa-apa deh ini, atau ditambah lagi teks, misalnya ini copy paste di sini, misalnya kita 2020 ya. Nanti untuk apa itu, kurang naik kurang turun diatur sendiri seperti itu. Terus skalanya kita rapikan. Udah. Nomor identifikasi bidang kita buat lagi di sini, value ini yang ikut, map series ini diisi NIP. Nah, udah. Untuk mengatur ukuran huruf dia ada di sini, misalnya ini hurufnya berapa, klik kanan, syntax simbol, appearance, dia Arial Nero 10, berarti ini juga Arial Nero 10, Arial Nero 10. Oke, ya. Terus di sini kita kasih misalnya tadi dynamic tag value, tanggal pembuatan, Desa Mandah yang ikut, ini Februari, time series, di sini tanggal. Nah, untuk tanggal ya hati-hati, karena dia kalau formatnya date tanggal itu akan menyesuaikan dengan di formatnya komputer masing-masing. Apabila formatnya komputer itu pakai bahasa Inggris, bulan, tanggal, tahun, itu akan jadi masalah besar nanti. Harusnya harus format Indonesia, karena kita berdomisili di Indonesia. Nah kan, seperti ini tidak sesuai formatnya. Coba kita tengok dia ada apa. Mungkin di sini Desa Mandah.
tidak sesuai